jumpa lagi di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Alasan Gabriel Martinelli bisa jadi solusi penyerang. Setelah tampaknya gagal untuk menandatangani target nomor 1 mereka bulan ini, Arsenal telah mengalihkan perhatian mereka ke Dominic Calvert-Lewin dan Alexander Isak. Sementara Jonathan David terus dikaitkan setelah musim bagus yang dia alami bersama Lille. Itu adalah 3 yang utama. Tetapi apa yang terjadi jika Arsenal karena alasan apapun tidak dapat menandatangani salah satunya? Ini adalah pertanyaan besar. Bisakah Arsenal tetap mengamankan 4 besar dengan apa yang mereka miliki? Jawabannya adalah mengembangkan potensi Gabriel Martinelli untuk masuk sebagai penyerang tengah. Posisi yang dia coba-coba di musim-musim sebelumnya, profilnya sama sekali berbeda dengan Alexandre Lacazette. Dia belum sepenuhnya berkembang dalam peran sebagai striker tunggal karena dia lebih cocok untuk sisi kiri. Jadi, apakah Martinelli pantas sebagai seorang striker tunggal jika Arsenal gagal mendapatkan striker baru hingga deadline day nanti? Martinelli memiliki skill untuk bermain sebagai striker. Para pemain seperti Emil Smith-Rowe, Bukayo Saka, dan Martin Odegaard punya potensi variasi kombinasi dan gerakan saling tukar. Ini adalah pemain yang secara teknik fleksibel, mobile, dan gesit yang memiliki hubungan kuat di dalam dan di luar lapangan. Jadi, sistem saat ini juga mencoba membuat Martinelli menjadi pusat jika memungkinkan. Mengenai masalah shooting, meskipun dia bukan Wout Weghorst, ada alasan kuat bagi Martinelli untuk menjadi penyundul bola terbaik di seluruh skuad, kecuali Gabriel. Mungkin tekniknya di udara sangat bersih untuk seseorang yang terbiasa beroperasi di area yang luas. Dan beberapa umpan silang awal dari Kieran Tierney mungkin bisa menjadi pengoper handal layaknya Alexander Arnold di Liverpool. Martinelli dan Lacazette dapat berbagi beban. Saat ini pilihan striker Arsenal adalah Lacazette atau Nketiah, dan kabar baiknya Smith-Rowe kembali fit. Selanjutnya Arsenal akan bertandang ke Wolves. Mereka perlu mengubah strategi mereka. Ada perbedaan besar yang muncul saat Martinelli turun sebagai striker dibandingkan dengan Lacazette. Itu sesuatu yang bisa digunakan sebagai keuntungan. Kami juga tidak tahu seberapa brilian atau tidaknya Martinelli sebagai penyerang tengah. Arteta harus berani bertaruh untuk posisi Martinelli di sisa musim ini. Jika pemain Brazil itu sukses mengisi kekosongan striker Arsenal, maka itu merupakan suatu keuntungan bagi Mikel Arteta yang tidak bisa mendapatkan seorang striker di bursa musim dingin ini. William Saliba membuat keputusan tentang masa depannya Arsenal. William Saliba masih berniat untuk kembali ke Arsenal pada akhir musim ini meskipun laporan menunjukkan bahwa ia bisa bergabung dengan Marseille secara permanen di musim panas. Marseille dilaporkan tertarik untuk mengambil Saliba dengan kesepakatan permanen di musim panas. Akan tetapi pria Prancis itu malah tertarik untuk kembali ke Emirates. Dengan Mari dipinjamkan ke Udinese dan kontrak Chambers akan berakhir pada akhir musim, tampaknya ada tempat di skuad untuk pemain Prancis itu kembali untuk musim berikutnya. Saliba juga bisa bermain di bek kanan setelah menghabiskan waktu di posisi itu saat berada di Marseille. Dengan Ainsley Maitland-Niles dan Hector Bellerin, keduanya akan pergi secara permanen musim panas ini. Dan Cedric tidak dianggap cukup cocok secara gaya untuk menjadi cadangan bagi Takehiro Tomiyasu. Nasib sial Arsenal, Dusan Vlahovic gagal didapatkan, kini Luka Jovic dipagari Real Madrid. Arsenal mengalami nasib sial dalam upaya mereka merekrut striker baru pada jendela transfer Januari 2022 ini. Telah Real Madrid dikabarkan memblokir kepindahan Luka Jovic. Sayang, bagi Arsenal, Marca kini mengklaim bahwa Real Madrid siap memblokir rencana kepindahan Jovic ke London Utara pada jendela transfer Januari ini. Real Madrid kabarnya ingin mempertahankan Jovic dalam skuad mereka menyusul cedera hamstring yang dialami sang bomber utama, Karim Benzema.
Entrenador Real Madrid Carlo Ancelotti diklaim tak ingin hanya bisa mengandalkan Mariano Diaz sebagai satu-satunya striker cadangan di timnya. Namun masih ada secercah harapan bagi Arsenal. Rumor soal pendekatan Arsenal ke Luis berhembus baru-baru ini. Isu muncul karena pemain berkebangsaan Brazil tersebut belum membubuhkan tanda tangannya di kontrak baru dan diyakini ingin meninggalkan Aston Villa. Pelatih anyar Aston Villa, Steven Gerrard, telah mengonfirmasi kalau pihak klub belum membuka obrolan dengan Douglas Luiz. Kami belum membuka perbincangan kontrak dengan Douglas. Aston Villa sendiri belum menunjukkan tanda-tanda akan menjual Luiz dalam waktu dekat. Namun bisa jadi mereka bakal tertarik kalau Arsenal datang dengan proposal yang menggiurkan jelang penutupan bursa transfer. Selain itu, juga masih ada nama Ruben Neves. The Athletic mengklaim bahwa Arsenal akan langsung mencoba merekrut Ruben Neves dari Wolverhampton. Laporan itu mengklaim bahwa Arsenal sudah lama naksir dengan Neves karena sang gelandang menunjukkan performa yang oke bersama Wolverhampton. Ia salah satu sosok yang membawa Wolves promosi ke EPL. Selain itu, ia juga berhasil membawa tim asal Midlands itu konsisten berada di papan tengah EPL. Jadi, Mikel Arteta menilai sang gelandang bakal memberikan dampak yang besar bagi lini tengah mereka. Menurut laporan itu, Arsenal tidak mau kena tikung lagi. Mereka kini mulai bermanuver untuk merekrut Neves. Saat ini, proses negosiasi sedang berjalan. Arsenal berharap proses negosiasi ini bisa selesai sebelum bursa transfer ditutup. Menurut laporan yang beredar, Wolverhampton siap menjual Neves. Namun, mereka membandrol harganya cukup tinggi, yakni 40 juta pound sterling. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy the Gunners. Bye-bye.